perubahan besar pada keadaan lingkungan yang disebabkan oleh kemajuan ekonomi dan teknologi. Perubahan ini melampaui batas toleransi ekosistem sehingga meningkatkan jumlah polutan di lingkungan. Pencemaran lingkungan terbagi menjadi 3 jenis, yaitu pencemaran air, pencemaran tanah, dan pencemaran udara. Di sini saya mengambil salah satu pencemaran lingkungan, yaitu pencemaran lingkungan yang diakibatkan sampah dan pencemaran lingkungan yang diakibatkan genangan air. Halo teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang pencemaran lingkungan, di mana saya sudah berada di salah satu tempat tumpukan sampah yang begitu banyak. Sampah merupakan sisa kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat. Oke teman-teman, ini adalah salah satu contoh sampah yang diakibatkan dari kegiatan sehari-hari manusia, di mana sampah ini tidak dikelola dengan baik oleh pengelolanya sehingga bertumpukan seperti ini yang mengakibatkan banyak sekali seperti pencemaran udara, pencemaran air, dan pencemaran tanah, di mana sampah-sampah ini bisa mengakibatkan banyaknya terjangkitnya banyak penyakit seperti penyakit DBD yang diakibatkan oleh nyamuk yang bersarang di sini. Oke teman-teman, ini adalah salah satu contoh sampah kegiatan manusia yang dimana tidak dikelola oleh pengelolanya dengan baik sehingga mengakibatkan banyak tumpukan sampah yang mengakibatkan bau tidak sedap, yang tidak enak dihirup, dan mengakibatkan banyak nyamuk yang berkeluaran. Di sini saya sudah beberapa kali digigit nyamuk diakibatkan oleh tumpukan sampah ini dan lalat bertebangan yang mengakibatkan penyakit yang begitu banyak. Nah, baiklah teman-teman, ini adalah salah satu contoh nyamuk yang menggigit saya selama saya di tempat sampah ini. Kita tidak tahu nyamuk itu apakah nyamuk biasa atau nyamuk DBD yang mengakibatkan kena terjangkitnya penyakit DBD. Sampah dibagi beberapa jenis berdasarkan sifat, wujud, dan sumbernya. Sampah berdasarkan sifatnya dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, sampah organik, sampah anorganik, dan sampah B3. Sampah organik adalah sampah sisa kehidupan sehari-hari manusia yang mudah terurai, contohnya yaitu sisa makanan, kotoran hewan dan manusia, serta dedaunan kering. Adalah sampah yang bersifat padat yang sulit terurai. Kemudian ada sampah B3. Sampah B3 adalah sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun, contohnya yaitu seperti baterai bekas dan obat-obatan kadaluarsa. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menunjukkan salah satu contoh sampah organik, anorganik, dan B3. Teman-teman, ini adalah salah satu contoh sampah organik yang mudah terurai dari sisa-sisa keseharian manusia. Dan ini adalah salah satu contoh sampah anorganik yang bersifat padat yang sulit terurai oleh alam. Dan ini adalah salah satu contoh sampah B3 yang mengandung racun apabila dia meledak.
Untuk mengatasi pencemaran lingkungan yang diakibatkan sampah, ada beberapa yang bisa kita lakukan sebagai berikut. Yang pertama yaitu mengedukasi masyarakat, memberikan pengetahuan dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan, cara pengelolaan sampah yang benar, dan aturan terkait pembuangan sampah. Kemudian yang kedua yaitu menegakkan hukum. Menegakkan hukum terhadap pelaku pembuangan sampah liar untuk memberikan efek jerah. Kemudian daur ulang sampah. Mengumpulkan kertas, majalah, surat kabar, kaleng, atau botol gelas untuk didaur ulang. Anda juga bisa menggunakan produk kertas atau barang lainnya dari hasil daur ulang tersebut. Selanjutnya, mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dapat membantu mengurangi emisi gas buang yang menjadi penyebab utama polusi udara. Selanjutnya, menanam pohon. Menanam pohon merupakan salah satu cara mengatasi pencemaran lingkungan. Dan ada juga mengurangi penggunaan listrik. Menghemat listrik merupakan tindakan sederhana tetapi berdampak besar dalam mengurangi konsumsi sumber daya alam. Selanjutnya, memasang papan berisi sanksi pidana dan denda. Papan ini bisa dipasang di pinggir sungai berdampingan dengan papan larangannya. Dan yang terakhir ada menggunakan mesin olahan runtah atau motah. Mesin ini terbukti efektif dalam pengendalian sampah, terutama sampah basah dari rumah tangga. Kemudian permasalahan pencemaran lingkungan selanjutnya adalah pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh genangan air. Genangan air adalah kumpulan air yang tertampung di permukaan dan biasanya tertampung di cekungan atau permukaan datar. Baiklah, di sini saya sudah berada di salah satu di mana genangan air ini adalah di salah satu tempat wisata yang dunia juga termasuk terkenal. Namun karena kurangnya partisipasi pemerintah untuk memperbaiki arena wisata ini mengakibatkan banyaknya genangan air, di mana ini adalah salah satu jalan akses yang menunjukkan ke arah wisata tersebut. Genangan air dapat terjadi karena beberapa hal. Yang pertama yaitu tingginya curah hujan yang mengakibatkan genangan air sebanyak ini. Yang kedua, saluran air macet atau kotor. Yang ketiga, penggunaan semen atau paving block yang berlebihan. Yang keempat, pembuangan sampah sembarangan. Nah, di sini bisa kita lihat bersama-sama teman-teman akibat atau penyebab dari genangan air yang sudah saya dekati ini, yaitu yang pertama tingginya curah hujan beberapa hari ini, tentunya itu adalah penyebab utamanya. Yang kedua, tidak adanya parit untuk mengalirkan aliran air tersebut sehingga menggenang sebanyak ini yang menutupi jalan salah satu akses ke wisata tersebut. Yang ketiga, banyaknya sampah rerumputan yang bisa kita lihat karena akibatnya bisa menggenang kayak gini. Karena kurangnya partisipasi pemerintah akan menangani ini yang mengakibatkan seperti ini, di mana tidak enak dipandang
beberapa cara untuk mencegah terjadinya genangan air, di antaranya perbaiki drainase, pasang sistem drainase bawah tanah untuk menurunkan muka air tanah. Anda juga bisa membuat saluran drainase permukaan atau parit untuk mengalihkan limpasan air. Perbaiki struktur tanah, tambahkan kompos atau bahan organik ke tanah untuk meningkatkan kemampuannya menyerap dan mengalirkan air. Tanam pohon dan tanaman dengan daya serap air tinggi seperti rumput, pohon, pandan, atau dahlia dapat membantu mengurangi genangan air. Bersihkan saluran air. Membersihkan saluran air atau got secara berkala dapat mencegah penyumbatan. Buang sampah di tempatnya. Hindari membuang sampah di selokan atau sungai karena dapat menyebabkan aliran air tersumbat. Membuat parit atau aliran air yang bisa mengalihkan air ke tempat lain supaya tidak terjadi lagi genangan air. Baiklah teman-teman, itulah tadi penjelasan saya tentang pencemaran lingkungan. Yang pertama, pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh sampah. Yang kedua, pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh genangan air. Demikian penjelasan video yang saya buat. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf karena saya masih belajar dan terus ingin belajar supaya lebih baik. Jika terdapat kesalahan, sekali lagi saya mohon maaf. Bye-bye.